Selamat datang tadinya untuk anak kita TK, Kristen Yahya, dan persekutuan orang tua murid dari Perguruan Sekolah Kristen Yahya. Selamat datang tadi kepada anak-anak dan juga kepada yang mewakili orang tua kita beribadah di Gereja GKP Bandung Reformanda. Kiranya Tuhan mempererat persekutuan kita hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-23 setelah Trinitatis, yaitu dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai 34. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, menarik sekali firman Allah pada minggu hari ini, ketika tema dihantarkan bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kenapa Bapak Ibu saya katakan menarik sekali? Sebab seringkali kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, ada satu atau pribadi mengatakan saya mencintaimu, mencintai Tuhan, mengasihi Allah, tetapi justru menyakiti sesamanya. Mungkin bagaimana ini masihkah Bapak Ibu up to date di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani pada saat ini? Tadinya bagaimana di Ulangan itu menjadi suatu keharusan bagi bangsa Israel. Bagaimana hukum yang utama dan terutama yang sama bobotnya. Tidak ada tadi mengasihi Allah lebih tinggi atau mengasihi manusia lebih rendah, tetapi itu adalah sama bobotnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana ketika Martin Luther 31 Oktober dan baru kita rayakan hari reformasi, bagaimana sola scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christi, bagaimana tentang kembali back to Babel, bagaimana juga dengan kita sudah dinyatakan anugerah Allah, atau mungkin Bapak Ibu yang sering juga dikatakan oleh gereja ini, sebagian dari situ Ecclesia Reformata, Semper Reformanda. Bagaimana gereja reformasi yang mau memperbaharui dirinya, jangan menjadi hanya slogan Bapak Ibu, tetapi bagaimana wujud nyata, implementasi, bagaimana kita bersukacita, masih haholongan harus mampu bagaimana
membaharui diri di setiap kehidupan kita. Itu yang dinyatakan bagaimana ketika itu menjadi sesuatu yang up to date kepada sekarang, mengatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Apakah masih ada Bapak Ibu kebohongan yang sejatinya bagaimana Allah kita mengasihinya, bagaimana sejatinya kita mengasihi sesama? Apakah itu menjadi sesuatu ungkapan atau diimplementasikan di tengah-tengah persekutuan, di dalam kehidupan komunitas, di tengah-tengah kehidupan dunia? Itu juga tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana ketika orang-orang Saduki yang hanya formalitas, yang hanya di dalam jati dirinya mengatakan, dan itu menjadi sudah ajaran bagi mereka, ternyata hanya sebuah slogan Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana kita lihat dengan penegasan nats ini, bagaimana kita Bapak Ibu memprioritaskan kasih kepada Tuhan, hukum yang terutama, dan juga kasih kepada sesama manusia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, menunjukkan bagaimana hubungan kita, senter, pusat kita adalah menjadi Kristus, pondasi yang kuat di dalam setiap kehidupan umat percaya. Yang kedua, pentingnya kasih kepada sesama. Bagaimana hukum yang kedua, sama pentingnya tindakan moral. Bagaimana refleksi orang Kristen dari kasih kepada Tuhan Bapa Ibu. Dan juga bagaimana integrasi hukum dan kasih di tengah-tengah kehidupan kita. Ini juga tadi di ketika para nabi, di ketika kehidupan bangsa Israel pada zaman dahulu, bagaimana mereka mengintegrasikan, menerapkan kembali kerangka kasih itu sendiri. Bagaimana pemahaman mereka tadi, bagaimana dengan sungguh-sungguh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Tadi ketika kamu duduk-duduk, ketika kamu mau tidur, ketika berjalan. Dan itu juga bagaimana kepada anak-anak, supaya kasih dari Tuhan Yesus tetap up to date kepada seperti anak kita tadi di TK Yahya. Bagaimana sedini mungkin kita ajarkan mereka adalah orang Kristen yang dipenuhi kasih. Bagaimana sedini mungkin kita ajarkan kasih adalah Kristus untuk nyata di setiap kehidupan anak-anak kita. Bagaimana pemahaman mereka tentang kasih itu tentu kita ajarkan mulai dari masa kanak-kanak mereka, mulai dari masa baby mereka. Bagaimana tentang kasih itu, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting Bapak Ibu. Sebab itu dimungkinkankah bagaimana mengasihi Allah tetapi kadang membenci sesamanya? Artinya apakah saya menjadi motivasi kasih harus menjadi tujuan mengikuti hukum Tuhan? Apakah hanya Bapak Ibu lip service, hanya di bibir saja, tetapi ketika kita melihat di realita sehari-hari itu kita diperhadapkan, kita diimplementasikan Bapak Ibu, kita diaplikasikan. Apakah itu kasih kepada Tuhan, kepada sesama? Masihkah up to date? Masihkah tetap kita laksanakan? Ketika mungkin di persoalan, ketika mungkin ada kecelakaan, ketika mungkin sakit penyakit, atau ketika kita orang Batak, mungkin ya kepada mungkin yang jabatannya lebih, atau mungkin orang kaya, orang ketika diundang ke sana berduyun-duyun, berboyong-boyong ke sana mau mengikuti pestanya. Tetapi ketika orang yang sederhana, bagaimana
kita melayaninya. Kadang ada perbedaan bagaimana pelayanan untuk orang kaya. Kadang ada perbedaan gereja itu ketika dia kurang ikut mungkin dalam peran gereja, mungkin Bapak Ibu dalam aktivitas gereja ya nampak sekali. Ketika masa duka, banyakkah orang datang ke rumah industri? Itu menjadi suatu perenungan juga. Jadi tanda kutip jangan kita memilih atau melihat orang tersebut, tetapi bagaimana wujud nyata kita implementasikan bagaimana hukum yang terutama dan pertama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah. Bagaimana kita tadi, kamu sudah dekat kata Tuhan ke dalam kerajaan Allah, ke orang-orang Saduki, tetapi nyatanya dengan perbuatanmu itu guru sudah kami lihat, sudah itu menjadi pengajaran bagi kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang Israel. Tidak ada kecuali dia, kecuali mengasihi segenap hati, segenap perhatian dengan segenap kekuatan, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sudah itu kamu sudah dekat dengan kerajaan Allah. Basileitu teu, sudah kamu di dalam kerajaan Allah. Tetapi implementasi dari kasih itu kepada orang-orang Saduki, kepada kita semua yang sudah di Basileu tuteu, apakah sudah nyata Bapak Ibu? Masihkah up to date Bapak Ibu memahami bagaimana hukum itu? Apakah sebuah hanya pemahaman, atau Tuhan Yesus menegaskan, atau hanya pemahaman intelektual, atau hanya mengerti tanpa aplikasi, tanpa penerapan? Artinya menjadi sesuatu kebohongan yang sejati Bapak Ibu. Demikian halnya bagaimana ketika muda-mudi I love you. Kadang dulu-dulunya ya nggak tahu orang tua di sini, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya. Tetapi sebentar lagi, yang mana bulannya, yang mana cintanya, maunya segala-galanya. Kadang untuk kaulah muda, ia tunjukkan mana kepada calonnya. Jadi jangan I love you, saya mencintai kamu, tetapi bagaimana penerapannya, aplikasi kasih itu kepada istri atau sesama. Ya mungkin, apakah masih up to date Bapak Ibu? Kita lihat di Asia Tenggara, Indonesia paling tertinggi dalam angka perceraian. Di mana kasih itu Bapak Ibu dalam sebuah hubungan mahligai rumah tangga? Kita sudah dilandasi oleh firman Tuhan, kasih agape yang dari Kristus. Sebagai orang Batak kita ada tatanan di dalam adat istiadat kita, tetapi tidak terlepas juga dari gereja Batak yang melaksanakan perceraian itu. Jadi kepada kaula muda, kepada keluarga kecil yang rumah tangganya sekarang agak-agak mungkin ada dipertaruhkan, kenapa sih tidak ada lagi pintu maaf kepada istri? Ai opung ni sisitong nama hita subi, opung ni sitigor nama. Tidak adakah bentuk kesalahan bagi kita Bapak Ibu? Tidak adakah pintu maaf ketika, apakah cuman itu istri yang salah? Apakah suami tidak pernah salah dalam ucapan perkataan, dalam hubungan kemesraan kita, dalam sebuah rumah tangga? Mari kita Bapak Ibu berkaca, mari kita bercermin, mari kita berenung. Mungkin simpel aja Bapak Ibu dengan kasih itu. Kan hati, murado kan? Itu hati. Kenapa tidak bisa hati itu dipudarkan Bapak Ibu ketika hubungan kasih yang ditetapkan dalam sebuah mahligai rumah tangga? Karena perkataan itu kan mudah Bapak Ibu. Sering saya katakan kepada anak-anak kita ketika mau mengikuti prakonseling pernikahan, kan mudah. Ya saya maaf ya, saya salah tadi, agak saya melototi. Saya tadi ada ucapan yang kurang ya. Ya, ada yang salah dipeluk. Itu kan bagian dari tubuh kita. Tuhan mengatakan itu adalah tubuhmu sendiri.
salah kita mencoleknya, salah kita menciumnya, salah kita memegangnya. Itu kan bagian dari tubuh kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Bentuk kasih yang sesungguhnya. Kenapa dibiarkan interaksi ketiga? Iblis harus ikut bercakap, berbicara dalam hubungan rumah tangga. Tidak ada lagi untuk perceraian di pengadilan. Jadi ini harus bagaimana wujud nyata kasih itu. Jadi apakah hanya suatu bentuk kebohongan atau intelektual, hanya tahu mengerti, tetapi menjadi sejatinya kebohongan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya mari kita relevansikan bagaimana mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Artinya mengaku kita sebagai orang Kristen. Kalau engkau hidup di dalam kasih, sebab itu sejatinya kehidupan Kristen pengikut Kristus. Bagaimana kita mengatakan adalah Kristen, tetapi wujud nyata implementasi kasih itu masih jauh dari kehidupan kita, bisa juga nampak dalam sebuah persekutuan gereja, nampak juga dalam sebuah persekutuan di majelis Bapak Ibu. Itu harus menjadi suatu perenungan. Kasih kepada sesama di ayat 31 ditekankan mengasihi seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan Allah. Apakah kita bicara tentang perasaan? Apakah kita berbicara sebuah tindakan Bapak Ibu? Apakah kita bercermin aku mengasihi Tuhan Allahku di dalam kehidupanku, tetapi sejatinya menjadi suatu kebohongan, suatu kemunafikan, suatu bentuk lip service Bapak Ibu. Hubungan kasih kepada sesama bagaimana dilambangkan seperti salib Kristus. Hubungan yang vertikal dan horizontal. Bagaimana dengan arti lambang salib bagi kita Bapak Ibu? Apakah itu masih nyata dalam tindakanmu untuk sesamamu? Bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada manusia? Karena itu mari contoh teladan Kristus yang sudah dilakukannya, bentuk kesempurnaan di kayu salib. Mari dengan itu Bapak Ibu, implementasikanlah kehidupanmu secara praktis dalam kehidupan sendiri. Bagaimana kehidupan spiritual, kehidupan relasional, kasih kepada Tuhan mempengaruhi cara kita, bagaimana kita hubungan di dalam sebuah keluarga, hubungan di dalam sebuah pekerjaan, hubungan di dalam sebuah komunitas persekutuan. Bagaimana tindakan kasih yang tulus, masihkah penuh perhatian bagi kita? Apakah itu menjadi norma atau menjadi sesuatu yang kita natur, attitude, tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari Bapak Ibu kita transformasikan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bagaimana hatimu mentransformasikan kasih itu kepada Allah dengan sepenuh hati, akal budi, dan mentransformasikannya harus ada perubahan, harus tergerak untuk mengaksikan, mengimplementasikan dalam sebuah rumah tangga, kehidupan apapun. Bangunlah komunitas kasih itu sendiri. Artinya bagaimana hadirkan dirimu Bapak Ibu membangun komunitas di dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh ketika ada kaula muda, mereka PA di sebuah perahu yang besar di Danau Toba dan menceritakan tentang kasih ini pula. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Ada yang berapi-api. Oh begini aplikasinya, ini implementasinya. Ada yang berapi-api, ada yang berkobar-kobar, ada yang diam. Tidak memberikan suatu
ucapan atau bagaimana yang dikatakan tadi, dia hanya diam. Tetapi ketika mungkin seseorang dari mereka terjatuh ke Danau Toba, semua diam. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Oh, semua melihat. Tadi yang berapi-api, berkobar-kobar, mengatakan kasih, begini implementasi, bagaimana aplikasi kasih, inilah kasih. Sementara hanya melihat, ini bagaimana ini? Ini siapa yang menolong ini? Bagaimana ini? Ternyata yang menolong, yang diam. Yang tidak diam dengan 1000 bahasa tadi. Dia yang loncat ke danau tersebut dan menolong dan mengangkat kembali. Jadi gudangdo, Holan omdo, hanya omong doang. Hanya pembicaraan saja. Mengasihi tetapi implementasi. Wujud nyata aplikasi. Bagaimana kasih itu yang sebenarnya. Karena itu bagaimana kita Bapak Ibu berpusat kepada Kristus itu sendiri. Bagaimana komitmen kita dalam ibadah. Dengan kekuatan, dengan tindakan kita menjadi bagian dari ibadah kita, bagian dari pelayanan yang sentral. Jadi bukan hanya menjadi mengenakan telinga atau hanya dengan pelayanan yang biasa, tetapi bagaimana itu menjadi komitmen dalam ibadah. Saya menunjukkan kasih. Bagaimana kita kasih yang praktis, tindakan yang nyata bagi kepedulian kita sesama. Mungkin kita di sekitaran mungkin lalu lintas, ya kita tidak mau dengan peduli dengan itu. Kita nanti mungkin ada soal tanya jawab tentang bagaimana seorang korban itu atau kecelakaan itu, mungkin kita tidak mau dengan peduli dengan itu. Tetapi bagaimana kita mau Bapak Ibu bentuk tadi, aplikasi, implementasi, bagaimana tunjukkanlah empatimu, tunjukkanlah pengertianmu dan saling membangun antara yang satu dengan yang lain dalam kehidupan menjadi sesuatu yang terbaik. Hadirkan keseimbangan dalam kasih itu. Bapak Ibu harus nyata dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dimungkinkankah bisa kita melakukan kasih itu atau tidak dimungkinkannya hanya sebuah slogan, hanya sebuah kemunafikan yang memampukan hanya menyakiti hambanya, yang menyakiti orang lain, membenci orang lain, tidak melihat bagaimana dengan pengertian, dengan iman itu sendiri dalam kehidupannya. Karena itu dengan tema kita hari ini Bapak Ibu yang selalu up to date dan harus up to date dan harus kita implementasikan dan harus kita aplikasikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia. Itu menjadi bentuk keharusan bagi kita Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah itu kita nyatakan dalam persekutuan, dalam kehubungan keluarga, dalam hubungan komunitas dan masyarakat sekitar. Kiranya kita menjadi duta-duta kasih oleh Kristus. Kita nyatakan kehidupan kita dalam untayan kasih sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Hukum yang terutama dan pertama adalah mengasihi Engkau Tuhan Allah dan mengasihi sesama kami. Sama bobotnya di dalam kehidupan kami. Itu juga yang Tuhan Yesus cela ketika Saduki Parise yang hanya dikemunafikan lip service tetapi tidak mewujudkan relevansi, aplikasi, implementasi dalam sebuah kasih. Kiranya juga firman Tuhan yang kami diperdengarkan selalu up to date. Tuhan Engkau berkati, Engkau perbarui supaya mempentransformasi kehidupan kami, keluarga, komunitas kami, pekerjaan kami di mana kami berada. Tuhan, kami mau menunjukkan kasih yang dari Kristus untuk sesama kami. Bagaimana kami mengasihi Engkau, tetapi teman, keluarga, istri kami, sesatu pelayanan tidak kami kasihi di dalam kehidupannya. Slogan kemunafikan hanya
pembicaraan yang terjadi. Kiranya kami mau mentransformasikan kasih Allah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, setiap pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara, di setiap kehidupan sesama kami. Tuhan, mau kami menunjukkan empati kami, kami menunjukkan pengertian kami mau menunjukkan Tuhan dengan kesadaran kami dikasih agape yang dari Tuhan, bukan menunjukkan intelektual kami, bukan hanya menunjukkan hanya mengerti dan slogan dalam kehidupan kami, tetapi kami mau mewujud nyatakan, mengimplementasikan kembali seperti nyanyian yang kami angkat Tuhan. Bukan hanya sebuah nyanyian, tetapi harus dari lubuk hati iman kami yang terdalam mengatakan saling mengasihi di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sungguh hari ini kami diperdengarkan menjadi kesungguhan, dan kembali kami mau mentransformasikan diri kami mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami juga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada saat ini. Begitu juga Tuhan untuk persekutuan kami tadi dengan anak kami.